kan bahwa ini ada prosedur hukum yang seharusnya harus diikuti dan mekanismenya juga diikuti. Jangan karena persoalan ini, apalagi di cawapresnya seperti yang diisukan selama ini, terus mulus-mulus saja menabrak semua mekanisme hukum, terus mau jadi apa bangsa kita? Ini yang saya kira menjadi satu tantangan ke depan. Kita tunggu aja apakah mau pakai apa penyelenggara pemilu di dalam putusan MK itu, atau hanya pakai surat keterangan bahwa ini sudah secara otomatis dia berlaku tanpa harus ada diundangkan misalnya di PKPU atau keputusan apa yang menjadi induk rujukan penyelenggara pemilu untuk bisa mengamini itu. Itu masih menjadi perdebatan, dan kami melihatnya bahwa semoga penyelenggara pemilu dan masyarakat pada umumnya juga harus terus menyuarakan hal-hal yang kemungkinan besar malah mengkerdilkan hukum kita itu sendiri. Ini yang saya kira menjadi satu tuntutan terbesar siapapun calon kita gitu kira-kira. Tapi hukum juga harus menjadi pedoman kita di dalam konstelasi proses demokrasi yang kita hadapi ini. Bukan karena ini sudah diputus terus semua dilabrak karena putusan itu, karena turunannya kan masih banyak, begitu kan Mas Tama, gitu kan? Turunan yang lain masih banyak yang saya kira harus diperdomani, tidak hanya karena putusan terus rujukannya apa, gitu kan menjadi perdebatan. Itu yang seharusnya, sehingga pedoman hukumnya ada, pedoman teknisnya juga ada, sehingga kita tidak, proses demokrasinya tidak lagi mempersoalkan persoalan yang debat-debat yang menurut saya tidak mencerdaskan lagi. Hanya menjadi karena kita pendukung Ganjar Mahfud terus dianggap misalnya karena sakit hati dan sebagainya. Padahal kami ingin menjelaskan bahwa mekanisme hukum, aturan-aturan main harus diperjelas sehingga permainan ini benar-benar fair gitu kira-kira. Yang kedua tentang netralitas. Memang kalau undang-undangnya saya kira sudah selesai ya. Semua ASN, baik undang-undang ASN, undang-undang Bawaslu, undang-undang Pemilu itu sudah banyak melarang itu. Tapi pada teknisnya saya kira karena itu komponennya sekarang sudah ada menjadi bagian misalnya, boleh tidak boleh pasti akan disangkut pautkan. Ini soal bagaimana moral dan etik ASN untuk menjaga jarak yang sama tanpa menjadi bagian dari proses konstelasi itu, karena di undang-undangnya juga sudah melarang untuk itu. Dan kecurigaan itu kalau rentetan seperti ini pasti ada. Jadi saya berharap bahwa netralitas aparatur sipil negara benar-benar diwujudkan, karena ini konstelasi demokrasi yang perlu kita jaga, dan ini menjadi satu-satunya demokrasi yang pemilu yang menjadi harapan kita semua untuk melakukan proses pembangunan bangsa ke depan. Dan ini menjadi satu-satunya cara kita rakyat Indonesia memilih pemimpin yang siap untuk melanjutkan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan itu menjadi satu problem apabila rakyat hanya termakan oleh isu, tidak melihat track record, tidak melihat masa depan yang saya kira ini menjadi satu catatan bagi kami. Dan Ganjar Mahfud menurut kami menjadi satu bagian yang siap untuk melanjutkan sekaligus memperbaiki bangsa ini menjadi harapan yang sangat besar untuk membangun bangsa kita ke depan dengan pengalaman track record yang dia miliki. Itu menjadi satu catatan bagi kami. Saya kira itu pengantarnya. Semoga nanti bisa banyak diskusi dengan Pak Ikram. Baik. Saya ke Mas Tama. Kalau gitu mungkin Mas Tama juga punya latar belakang soal hukum ya, bisa juga menjawab soal pasca putusan MK ini seperti apa, dan muncul kekhawatiran bahwa alat-alat negara seperti kepolisian, TNI atau lembaga-lembaga lain yang kita harapkan tentu bisa betul-betul netral ya dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yang ini dikhawatirkan justru tidak berlaku demikian. Nah, bagaimana dari Mas Tama dan dari TPN Ganjar Mahfud ya menyikapi soal isu itu, Mas? Oke, terima kasih Renhard, Prof. Izin Prof. Mas Santo. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan putusan yang dibacakan oleh MK pada hari ini, tentu saja kami juga ada beberapa catatan.
Yang pertama, tentu saja kami melihat putusan yang hari ini dibacakan itu sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Pasti akan ditolak. Kenapa? Poinnya adalah semua putusan yang diambil itu merujuk pada putusan nomor 90 2023 yang kemarin dibacakan. Artinya apapun yang kemudian diajukan sepanjang dia berhubungan tidak jauh berbeda secara objek permohonannya dengan putusan 90 2023 yang kemarin dibacakan, itu kemudian pasti tidak akan dikabulkan. Nah, poinnya apa? Dalam putusan 90 tentu saja rekan-rekan sekalian dan masyarakat juga melihat banyak yang kita anggap aneh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra sebagai salah satu hakim MK dalam dissenting opinion-nya. Yang pertama misalnya kita tahu soal legal standing, ini menurut pandangan saya. Dulu orang ke MK itu legal standing-nya itu semakin kesini semakin ketat. Nggak bisa kemudian hanya sebagai apa Anda mengajukan permohonan sebagai pembayar pajak, nggak bisa. Dulu bisa, kita pernah coba. Saya pernah coba, bisa. Sekarang nggak bisa, kenapa? Makin ketat. Apa kerugian konstitusinya? Nah, ini yang kemudian hilang dalam putusan 90 kemarin. Satu. Yang kedua, terkait dengan soal bertambahnya norma dalam putusan 90. Orang mungkin berdebat bahwa MK bisa modifikasi pasal, silakan percaya itu, tapi kami melihat itu bukan modifikasi pasal, tapi